kembali lagi cepet bersama saya banget. Oki Rengga di acara Dep Dagre. Om Yuki terkejut kayaknya ya. Kaget Kaget, dong, nggak dikasih clue main langsung aja nih. Abrar tuh memang dia juga tiba-tiba 3-2 gitu Abrar tuh tadi. Sengaja Memang itu, sengaja. sengaja kurang ajar Abrar nih. Kali ini kembali kita akan membahas sepak bola dalam negeri yang tidak kalah dengan sepak bola Eropa. Sepak bola Eropa maksud saya bersama para pandit yang sangat dicintai banyak orang. Wah. Di musim banyak Ada- orang kali, Hah? di musim banyak orang yang ada kali. Itu sebenarnya orang-orang tuh cinta sebenarnya. gitu ya. Cuman cara untuk dapat perhatiannya dengan kayak begitu, Oh, siap, dengan siap. mencela-mencela. Bersama Bang Eko dan Om Yuke, selamat datang di Dep Dagre. Halo. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Eko? Alhamdulillah. Wah, sudah lama Oke, saya tidak gimana? bertemu dengan Bang Eko Iya. ini. Akhirnya ketemu lagi sama Om Yuke juga udah Iya, lama nggak udah lama ketemu. banget nih. Gue cuma nonton bola raga aja tuh, Ki. Iya, iya, Tahu iya. gue sekarang gila gue. Bang Eko gimana? DM Instagram aman? Lumayan lah. Aman ya? Lumayan. Lumayan. Ada aja lah masuk spam. Tapi Bang Eko ngeblok juga nggak sih kayak Coach Justin kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama Nggak suka gitu nggak ya. suka gitu. Kira-kira di blok juga nggak sih? Ngeblok gitu maksudnya. Ngeblok orang. Iya ngeblok orang. Unfollow. Kadang-kadang ya, kadang-kadang ada yang aku blok, kadang-kadang gitu. Oh Tapi gitu. nggak banyak, nggak sampai 10.000 akun. Nah benar kalau Coach Justin emang nggak ngerti kita ngelihat. Hari ini kita bakal banyak nih yang bakal dibahas termasuk timnas yang bakalan main besok dan ada match day ke-12 Liga 1 bakal main juga minggu ini. Yang pertama kita mau bahas tentang Liga 1 yang bakal mulai di minggu ini. Ini Hari Kamis ya? Iya, Kamis ini sudah bakal jalan. Pertandingan pertama itu ada Bayangkara bakal ketemu sama Persita Tangerang. Nah, ini ngelihat Bayangkara kayaknya dia udah target juara nih. Seperti itu. Kira-kira pantas nggak Bayangkara juara musim ini, Bang Eko? Ya ini kan bukan pantas nggak pantas, cuma Tapi? peluangnya memang besar ya. Nah ini yang menarik nih, saya nggak tahu apa itu McManaman masih jadi dirtek nggak? Masih. Jadi banyak yang mengatakan dua sosok itu kan ya, Munster sama McManamy. Cuma aku sih lebih tertarik melihat pelatihnya ya. Kalau kita lihat track record dia Iya. ini memang tipikal pencari tantangan. Dia itu kan orang Irlandia ya. Iya. Irlandia Utara. Pertama ngelatih malah di Swedia sampai akhirnya ke Asia tuh debutnya kalau nggak salah di India ya. Iya, di di India, India. betul. Nah, setelah India dia sempat nanganin timnas kan sebelum ke Bayangkara. Iya, benar. Pelatih Vanuatu. pelatih Timnas manapun Vanuatu. apapun negaranya gitu ya. Kalau sampai punya kesempatan melatih timnas kan nggak semua pelatih Iya, hebat benar, bisa benar, gitu ya. benar. Nah, pertimbangannya apa? Saya sih nggak nyari-nyari ya, tapi dia ke Bayangkara ya dari negara terus ke klub tentunya bukan untuk jadi runner up ya. Nah, Benar. jadi Kayaknya tipikal targetnya bakal tantangan juara nih dia. Juara. Jadi ini peluang paling baik saya pikir kalau misalkan dia memang tipikal ambisius, peluang paling baik yang musim ini gitu. Soalnya ini kalau Paul Monster kan ngejar gelar pertama nih di Liga 1 nih. Iya, gue bilang beruntung lah ya pelatih Bayangkara siapapun itu. Karena Iya. memang kondisi semua kebutuhan, keperluan dipenuhi sama Jadi manajemen. ini kan yang membuat ruang ganti nyaman. Pelatih fokus. Benar. Sejak zamannya si Simon jadi pelatih, kemudian bawa tim itu juara sampai kemudian sekarang digantikan oleh Paul Munster. Munster. Kan nggak berubah ekosistemnya. Iya. Jadi menurut gua itu salah satu faktor penting ya membuat bagaimana Bayangkara bisa konsisten dan mereka selalu full bintang dari sejak pertama ya masuk ke Liga 1 kan mereka udah menunjukkan itu ya dan mereka sangat konsisten dan alhamdulillah tuh pemain-pemainnya itu bisa masuk dalam sistem permainannya si pelatih. Iya. Kan nggak ada juga tim yang jor-joran pemainnya bagus-bagus tapi pelatihnya nggak bisa racik berantakan benar. juga ada. Ada banyak juga tim seperti itu. Di Eropa pun juga begitu kan. Iya, benar. Yang kalah 5-0 itu bukan? Oh, bukan. Iya benar. Itu kan pemain bagus tapi hasilnya ya. Tapi ini kalau ngomongin Bayangkara, Om Yuki sendiri, kira-kira berapa persen peluang Bayangkara juara? Gue pernah bikin konten, gue bilang peluang yang paling besar Bayangkara. Bayangkara Gue punya bisa peluang cek besar. tuh kontennya UK dulu Oke, percayalah. waktu itu. Karena dari awal gue lihat ini tim yang paling sedikit gaduh ya. Iya, Karena iya, dia kan nggak ada tekanan supporter juga. Benar. Ya kan terus dia secara brandnya juga kan ya berwibawa lah gitu kan tim yang memang didukung oleh instansi yang kuat kan. Jadi
fokusnya udah ke teknikal aja, ke taktikal gitu kan, ke lapangan udah. Itu yang membuat mereka makin solid. Nanti Itu kalau juara Om biasanya diungkit-ungkit lagi konten ini. Itu kan dulu udah saya bilang. Nah, buktinya ini. kalau sekarang dalam perjalanan nih. Tapi memang orang kayak begitu kalau Kayak pernah memprediksi terus hasilnya benar, itu terus yang diangkat tuh. Tapi ini belum tentu benar loh. Karena ini masih sepertiga jalan loh. Bisa aja ntar Masih kepleset. jauh. Karena persaingan gue lihat juga di Tapi bawahnya tuh sudah di agak atas rapat. 50% lah peluangnya. Belum juga sih karena Oh, belum juga. selisihnya cuma 3 poin sama Persib ya. Ya. Tipis-tipis. Kita lihat aja. Nah, ini lawannya bakal Persita. Persita ini di pertandingan seri ketiga ini di awal mereka langsung ketemu Bayangkara, Persebaya, PSS Sleman, terakhir Persik Kediri. Ini termasuk berat lawan-lawan Persita ini. Kita lihat Persita apa bisa konsisten. Wah, ada Agung Prasetyo nih. Teman saya dulu, sekarang masih tetap main, sayanya jadi host. Gimana buat Persita, Bang Eko? Ya ini Persita ini menarik ya. Saya seakan-akan melihat tim baru loh. Ini dibandingkan Persita zaman dulu yang di Stadion Benteng, udah Stadion gitu. kumuh. Saya nggak berani ngomong gitu loh. Saya nggak mau di DM banyak orang sebetulnya. Makanya saya Emang sekarang bener. lebih menjaga Sekarang udah perkataan. almarhum tuh stadionnya tuh. Iya, Stadion iya, jadi iya. zamannya siapa? Coach Benidolo terus kan udah gitu. Benidolo, pernah Firman Bendol. Utina, terus Dinan Arif gitu ya. Ini Dinan, beda. Tampilannya lebih simpel, menarik, efisien. Udah gitu yang di luar dugaan ya. Yang di luar dugaan ini pemain-pemain muda tapi saya lihat nyetel ya ini bisa banyak faktor, cuma saya pikir salah satu faktornya itu faktor pelatih. Faktor pelatih. Setuju berarti faktor pelatih yang bikin wajah baru Persita Iya, sekarang. saya melihat langsung pertandingan mereka itu kan waktu lawan Persib ya di Stadion Wibawa Mukti. Itu kan Persib juga menangnya kan bisa dikatakan ya Nggak gampang. alhamdulillah gitu menangnya gitu loh ya. Iya. Jadi saya melihat memang Persita ini, saya nggak bicara musim ini ya, 2-3 tahun lagi bisa jadi on the track buat selalu jadi kandidat juara gitu. Nah, tapi ini seri ketiga dia bakal ketemu Iya, lawan-lawan yang lumayan berat nih. Om Yuka, ada Bayangkara, Persebaya. Kira-kira dia bakal bisa konsisten ngejaga permainannya atau bakal Iya. hancur dia di seri ketiga ini kira-kira? Iya. Prediksi, Om Yuka. Ya, kalau tadi Bayangkara gue sempat prediksiin dia kandidat juara, kalau Persita malah waktu itu gue bilang kuda hitam. Aha. Tapi sekarang dia sebagai kontender malah sekarang, kontender untuk papan atas kan, bukan lagi Iya, kuda hitam. iya, Berarti kan udah naik kasta tuh. Dan menyambung tadi yang dikatakan Oki itu benar sekali bahwa mereka ini itu dihuni oleh pemain yang rata-rata air lah, biasa-biasa aja. Tapi peran dan juga kontribusi dari Coach Widodo ini sangat sentral banget untuk membentuk tim ini menjadi satu kesatuan yang kompak menurut gua. Karena pemainnya Bisa banget. Ya yang Bisa kayak misalnya kalau kayak Maitimu kan ya sudah lah, dia kan Sudah juga pengalaman lah sudah di lebih Liga banyak Indonesia. cadangan juga dia di situ kan. Iya. Selebihnya kan main-main muda semua. Iya, benar, Dan benar. kalau lu lihat mainnya enak dilihat mainnya itu. Nih sama kayak PSIS Semarang, mainnya enak. Jadi build up play, organisasi, terus taktikalnya Widodo tuh gua harus akui luar biasa. Dia setiap kali ganti pemain itu pasti pemain itu menjadi pembeda. Itu yang kemarin dia buktikan juga ketika menghadapi Madura United Ya. yang berujung pemecatan Rahmat Darmawan. Oleh menantunya sendiri. Dia masukin menantunya, orang berpikir wah ini cuma untuk Ternyata killing masukin. time kan, karena gue pikir puas nih udah 1-1 kan, karena diserang terus kan Persita Iya, kan. bener. Ternyata ada tujuannya, ambil bola mati tendangan pojok gol kelar. Benar. Ujungnya itu menantu yang menantu yang menyengsarakan mertuanya itu. Tapi tipikal coach RS sportif lah. Seperti benar. Malah Tahu dia bisa jadi sudah bangga langsung gitu dapat kan. tim Iya. lagi kan. Betul. Terbukti lah dia masih Iya. punya kelas itu lah. berarti maksudnya. hikmahnya. Ya, Memang dia benar. udah disiapkan tempat sama Tuhan di Iya, tim yang sudah menunggunya gitu. Iya. Kira-kira kan coba cerita bagusnya kan gitu. Ya benar. Tapi ini memang selisih poin antara Bayangkara sama peringkat kedua tidak terlalu jauh kan, hanya Iya. 3 poin. Sebenarnya bisa aja Persib naik ke peringkat pertama, mungkin Bayangkara kalah, Persibnya Menang. harus menang. Tapi lawannya Persija Jakarta. Ini pertandingan. Tapi ya benar, ini pertandingannya kan sebenarnya banyak yang nunggu. Iya. Tapi ini pertandingannya nanti di akhir, di hari Sabtu nih, kalau nggak salah di Tanggal pertandingan 20 ya. terakhir jam 9 malam. Lihat tuh dia Ya pertandingan. udah bener terakhir. itu masang game terakhir 9 malam nonton itu. Nah, Rating. Bang Eko sendiri untuk Persibnya gimana? Ya saya pikir ya kalau misalkan melihat Kita pernah ngobrol nih di awal-awal kompetisi. Iya, Bang ini- Eko sempet nggak yakin sama Persibnya segala macam. Toh pada akhirnya dia di peringkat 2 sekarang. Iya, ini kan kemarin jadi ada grafik yang berbeda ya tiap klub menghadapi tiap seri nih. Ambil contoh aja kayak PSIS ya. Betapa PSIS itu kan waktu seri pertama kan sempat nggak terkalahkan ya. Tiba-tiba Iya, di iya. seri kedua
Ya, Mulai ngerasain kalah-kalah gitu. Kalah, seri, Kalah terus menangnya juga cuma 2 kali kalau nggak salah ya, sisanya seri sama kalah gitu. Nah Persib juga seperti itu. Tapi Persib belum pernah kalah loh. Ya justru itu menariknya kan peringkat satunya Bayangkara justru pernah kalah itu sama peringkat 2-nya. Cuma sekali mereka kalah sama Persib. Sama Persib, ya? Ini kan bukan kesalahan. Kekurang optimal mereka itu kan karena di seri pertama terlalu banyak draw. Ya, terlalu ya, banyak ya, draw benar. gitu. Makanya Ya, tidak terlalu meyakinkan. Tapi kan di seri 2 mereka menang terus. Iya menang terus, sapu bersih. benar. Satu-satunya Gitu. tim yang belum terkalahkan ya. Iya. Belum terkalahkan dia sampai seri kedua selesai dia Iya, belum kalau terkalahkan. skenarionya ini Oki sama Eko ya. Kalau skenarionya Persib menang, Bayangkara kalah, Persib pasti pimpinan klasmen walaupun nilainya sama. Iya benar. Karena Head to head to head to head-nya. head, benar. Iya. Jadi emang penting banget nih di seri ketiga ini nih. Nah, sebaliknya kalau misalkan Persib gagal ngambil angka, Bayangkara menang makin jauh. Makin jauh, betul. gitu. Karena di bawahnya Persib juga selisihnya 5 poin ya yang Iya, terdekat iya, Arema iya, ya. iya, Terus iya. PSIS 19. Jadi memang nggak menguntungkan bagi mereka yang terlalu hobi seri ya kalau di Liga Iya, Liga iya, 1 iya, ini. iya. Karena kan ini kan unik ya. Jarang terjadi sebetulnya. Urutan pertama itu dia leading ya sampai 3 poin, tapi justru belum dikalahkannya sama yang runner up di Sama bawah runner dia. up. Iya gitu. benar. Tapi kita balik ke pertandingan pertama tadi Bayangkara Persita. Lupa nih nanya prediksi siapa yang bakal menang kira-kira. Soalnya pertandingan lumayan seru tuh. 50-50 lah gue sih. Draw 50-50. berarti? Jadi kemungkinan draw-nya besar, tapi bisa aja tadi seperti gue bilang karena Widodo ini canggih ya dalam melakukan pergantian pemain, membuat taktikal, itu bisa aja nanti malah Persita yang bikin kejutan. Kalau gue sih cenderungnya gitu sih. Kalau Bayangkara menang, prediksi di atas angin, ya Bayangkara lah. Karena mereka sekarang pimpinan klasmen, Ya, mereka ya, sekarang full tim gitu kan. Tapi peluang untuk mereka draw besar ya. Iya kalau gue. Dari Om Yoko. Dari Bang Eko? Ya saya mah standar seperti kebanyakan orang nggak aneh-aneh, Bayangkara unggul lah. Bayangkara unggul. Tidak ada peluang untuk Persita? Ya namanya sepak bola selalu ada, cuma Tapi? kalau misalkan keadaan normal, semua tim main wajar, saya pikir Bayangkara bisa ambil game ini. Dan Kamis itu nanti ada pertandingan Persikabo lawan PSIS Semarang juga nih. PSIS sekarang peringkat ketiga. Ya kan di bawah, bahkan dia ngegusur Arema peringkat keempat tuh. Beda tipis 20 Iya dan beda 19 tipis kan. poinnya. Ya selisih Iya. poinnya Cuman satu. hanya satu Satu poin. doang. Kalau seandainya dia menang dia bakal ngegusur Arema nih di peringkat ketiga. Iya. Tapi begitu sepeninggalan coach siapa sih Imran. PSIS sebenarnya tidak terlalu Iya, iya. kehilangan permainan segala Iya, iya. macam pergantian pelatih. Apa coach Iya. Imran masih andil di squad? Jejak adalah jejak-jejak gitu Ya, ya. mungkin pelatih tinggal meneruskan apa yang sudah diwariskan Coach Imran ya. Ini teorinya gua aja nih, tapi biasanya kan pelatih kalau udah setelannya udah bagus ngapain diubah? Kan tinggal jaga konsistensi aja dan lagian kalau kita lihat PSIS itu sudah ada pattern of play-nya, udah ada warna mainnya gitu. Udah enak dilihatnya sih. Tinggal jaga konsistensi, jangan gampang bikin kesalahan sendiri, terus maksimalisasi di depan. Udah. Ya, Gitu iya, sih iya, menurut iya, gue iya, sih. iya, iya. Ini tapi sebenarnya berarti pelatihnya PSIS yang baru memang bisa langsung nyetel dengan pemain-pemain karena Iya. ada beberapa kasus pemain begitu di tengah kompetisi diganti pelatih, ada yang benar-benar bisa langsung nyetel, ada yang malah kewalahan. Sama sekali nggak bisa ngikutin pelatih, malah buruk buat tim sebenarnya. Berarti pelatih PSIS punya jurus bagus nih untuk apa Dia berarti ngejaga- udah observasi medan. Ya benar sepertinya kayak begitu. Nah ini kan kalau PSIS mainnya lagi mulai yang awalnya kenceng, tapi agak turun dia belakangan ini. Yang agak naik nih PSS Sleman yang sudah dijemput Iya. pulang ke Sleman. Udah diarak ya? Udah diarak. Udah di apa ya? Iya. Disambut lah ya. Iya benar dia udah disambut gimana? Ya tuh? intinya gini, intinya supporter punya mau dan maunya dikabulin ya. Dan kebetulan itu diimbangi dengan tren positif ya. Iya, Di iya, akhir benar. mereka bisa Persikabo malah yang mereka kalahin ya. Iya iya. Iya, Nah yang itu ya terakhir. udah, jadi memang ketemu gitu, nyari momentum kan supporter juga mungkin pingin gitu ya. Sebetulnya mereka tuh sayang sama klubnya, cuma nyari momentumnya dapat. Gitu. Tapi kira-kira itu berpeluang nggak untuk supporter-supporter lain ngelakuin hal seperti itu? Wah udah jadi pada tren. ikut-ikutan, jadi jadi tren. udah nggak istimewa. Jadi aku masih inget banget tuh. Persib dulu waktu gitu juga. awal di Bandung itu, aku sempat ditelepon kan dari Jakarta gini-gini. Saya bilang, wah ini bahaya kalau didiemin gitu ya. Pasti akan diikuti gitu, pasti akan diikuti. Saya Kejadian bilang. tuh. Karena dan cerita kebuktian. Terbukti, benar. Saya nggak tahu nih yang Surabaya kemarin yang momentum 10 November gitu ya. Ya entah karena kan itu agak unik tuh ya Om Yuki ya. Yang itu kan sebetulnya kan beda ya Komdis sama Komite Wasit bekerjanya. Kalau Komite Wasit kan lebih ke evaluasi internal, tapi itu kan
entah sengaja dibocorkan apa diumumin gitu. Ada sanksi tuh terhadap wasit yang memimpin Persebaya Persela. Karena salah satu pentolan mereka ya yang kita ketahui bersama lah ya, nggak usah kita sebutin, itu kan mengancam akan melakukan aksi itu besar-besaran pada tanggal 10 November. Akhirnya nggak jadi ya. Jadi tiba-tiba ada pengumuman bahwa wasit itu sudah diberi sanksi. Itu kayaknya bagian dari strategi dari PSSI meredam juga untuk meredam. Mustafa Karena Umarela gini loh, wasitnya. saya bilang ini mau di Bandung di mana-mana aksi kalau Surabaya belum ikutan gitu ya, itu masih belum apa-apa semua saya Dan bilang. kebetulan ketua komite wasitnya itu Pak Ahmad iya, Riyad yang iya. notabene itu Surabaya, orang iya. Surabaya, orang Jawa Timur. Ketua Asprof ya, masih ya, Asprof. masih. Tapi memang menurut saya sih ya harus dikasih tahu lah ke penonton, ke masyarakat pecinta sepak bola, wasit-wasit yang mungkin melakukan kesalahan, ya dikasih tahu hukumannya apa kayak Kalau begitu. menurut saya enggak, makanya agak beda ya. Kalau Itu dikasih tahu ditidurin aja sih cuman. Iya, Cuma nggak cuma- tahu berapa lama kan. Nah, itu kan maksudnya supaya dia memang ngelakuin kesalahan nih, wajar nih dia dihukum, terus dikasih tahu aja. Iya. Kenapa nggak harus dikasih tahu, Bang Eko? ya, ini kan makanya lebih sifatnya evaluatif. Mungkin pertimbangan banyak ya, karena wasit Liga 1 kan jumlahnya nggak banyak dan lain sebagainya gitu. Terus evaluasi kan ntar dilihat nih, oh mungkin masalah ini, Pak saya fisik Pak saya mengakui saya akan lebih ini lagi karena kesalahan saya kemarin gara-gara nggak bisa ngikutin para pemain gitu sehingga golnya nggak jelas. Nah gitu-gitu kan evaluasi itu sebetulnya lebih internal gitu. Dalam hal ini saya mengakui bahwa kalau misalkan itu dikatakan strategi ya itu bagus ya, cerdik lah PSSI seperti itu, tapi nggak boleh juga federasi betul-betul takut sama supporter dalam artian waduh karena takut demo akhirnya Cepet-cepet tunduk, dirilis. jangan, Tapi sebenarnya, jangan juga harus punya ada kewibawaan tetap federasi. Benar, federasi punya kewibawaan, tapi kan info sebenarnya nggak salah memberikan info kayak wasit ini kita istirahatkan nggak dua salah, pertandingan nggak salah, seperti tapi itu. nggak lazim gitu sampai seperti rilis kan, seperti sengaja dibocorkan tuh nggak lazim aja Jadi menurut saya. jadi sifatnya reaksioner gitu. Nah, Ya, jadi ya, gara-gara ya, ada ya. ancaman tiba-tiba Dan itu muncul. wasit yang disanksi itu wasit terbaik tahun lalu loh, Mustafa Umarela itu loh. Dan menurut gue tuh dia kesalahannya kan karena tidak mengesahkan gol yang sudah lewat garis kan. Ya. Udah itu counter attack masuk. Masuk. Nah itu iya. dia. Jadi emang agak susah sih bro kalau kecepatan mata harus melawan. Kalau gol yang sudah lewat garis itu kan cepet, kadang-kadang yang wasit tengah kan sulit itu karena kan jarak dipandang dia juga mungkin sama garis itu nggak terlalu clear ya. Sebenarnya yang clear itu kan AW kan, Iya, asisten asisten wasit wasit, kan. Tetap aja yang disalahin wasit tengah. Ya, karena yang ngambil keputusan tetap dia kan. Iya. kayak begitu. Cuma kalau wasit garisnya kasih kode kan wasit kan ini kan. Nah, buat federasi ini bisa dipilih nih mau yang mana, tapi menurutku kasih tahu aja biar orang-orang pada tahu wasit itu ngelakuin kesalahan apa. Mungkin ya kalau memang nggak pantas, nggak lazim, ya udah nggak apa-apa. Tapi balik lagi lawannya PSS di seri ketiga ini nanti ada PSM Makassar yang ya agak sulit nih dia nih. Kemarin kalah 2-0 ya. Dia terakhir kalah 2-0 sama Bayangkara, bahkan dia sulit ngebongkar pertahanan Bayangkara. PSM ini aku justru ingin ya, jujur nih, berapa kali game aku nggak selalu lihat PSM, beberapa kali game aku justru ingin menyoroti pemain asing mereka loh. Kenapa? Jadi Pemain dari asing? awal ya, dari zaman dulu tuh PSM ini dikenal memiliki memiliki nasib baik terkait perekrutan pemain asing. Jadi banyak pemain asing yang bagus di Indonesia itu awalnya main di PSM, Christian Gonzalez, Oscar Aravena, Aldo Barreto, Julio Lopez, ya dan lain sebagainya banyak ya. Tapi kalau saya perhatikan Johnson ya sama siapa? Plim. Sama Plim. Itu kok biasa aja ya. Kalau saya lihat ya, biasa aja gitu, nggak bisa jadi pembeda. Terus nggak ada gitu, maksudnya kok kreatif banget gitu, kreatif. Oh, yang lain nggak bisa seperti ini, tiba-tiba pemain asing seperti ini. Saya kira penampilan biasa. Kalau menurut gue sih gini Mang Eko, mereka memang kalau dilihat secara kasat mata biasa aja, bahkan cenderung malas. Tapi tuh mereka kalau keeping the ball itu kuat banget tuh, kayak mau ngegusur pohon beringin nggak bisa. Jadi kalau udah keep begini, udah susah tuh. Terus dia counter attack-nya tuh cepet banget. Kayak si Sayuri ya tiba-tiba udah muncul dari second line. Nah itu yang selalu menjadi kelebihan. Jadi seolah-olah ini dua pemain asing ini, si Anko Johnson sama si Plun, itu sebagai step stone untuk kemudian make the goal. Itu sih yang gue lihat. Karena kebetulan gue siaran ngeliat mereka tuh selalu pergerakannya kan kayak puzzle gitu kan ya. Maksudnya dia tandem berdua terus, geser berdua tuh. Karena nanti ada third side atau sisi ketiga itu yang muncul. Nah itu biasa dimanfaatin jadi gol. Mungkin yang aku lihat pas PSM yang kalah, dan aku tadi udah bilang nggak semuanya aku nonton banget gitu ya. Benar-benar kalau bicara pemain asing juga PSM memang benar punya pemain asing bagus-bagus, termasuk Mark Klok dulu kan di PSM. Walaupun sekarang gimana Mark Klok di Persib, Bang Eko? Bagus juga kan. Oh bagus. Peringkat kedua. Benar. Not bad, Berarti punya andil dong Mark Klok Iya. di. Oke, kalau begitu. Ini selanjutnya kita
tadi ini ada perkiraan line Nah, up. ini dia. Armain, Sebenarnya Sayuri. bagus-bagus ini pemainnya. Ini justru gue bilang salah satu keberhasilan PSM bisa sejauh ini ya, walau kemarin dia kalah sama Bayangkara, tapi kalau dari cara main sebenarnya udah ngeklik banget nih dua pemain asing ini. Si Iya. Johnson sama si Plim, mereka saling isi, mereka udah chemistry-nya yang bagus banget. Dan pemain-pemain lokalnya tuh udah bisa ngisi posisinya mereka ketika mereka misalnya geser ke kanan. Ada tujuan itu pasti dia diagonal pas. Akan muncul tuh Sayuri atau muncul Armain. Selalu gol-golnya dari gitu tuh. Jadi kelihatannya memang dia kalau lawan tim yang peringkatnya di atas, biasa PSM nunggu. Iya. Sengaja main di tengah gitu. Tapi itu strategi tuh. Jadi pelatihnya juga kan pengalaman banget ya, si Iya, Milo iya. kan. Dia tahu caranya gitu untuk mainin tempo. Gue bilang nih PSM nih. Terus skuadnya PSS kira-kira bakal bisa ngeraih tren positif lagi setelah kembali lagi dia ke kandang. Nah cuman nih kan Irfan Jaya nggak ada nih kan, karena dipanggil timnas kan. Iya. Ini juga 6 pertandingan terakhir Sleman nih. Iya. Dia lihat menang berapa kali tuh? Menang 2 kali. Lawan terakhir. Itu lawan Persikabo dia kalah sih, bukannya dia menang dia. Terbalik dong itu Waduh. harusnya lawan Woi. Persikabo menang itu. Jangan muncul-muncul Nggak kan boleh gambar gitu tapi dong, aduh. jangan. Ini ada apa ini? PSS Ini lagi apa? tren. Ya PSS Buzzer. trennya lagi bagus Buzzer nih. itu, Jangan buzzer. seperti itu. Kacau. Kamu ini nih. PT yang mana nih? Makanya. Nah, kalau beda dengan PSM, tadi mereka punya keunggulan pada pemain asing nggak dipanggil timnas. Sementara kalau PSS Sleman sangat mengandalkan Iya. individual skill Individual dan pengaruh skill, yang iya. yang signifikan dari Irfan Jaya ya. Iya, Jadi kalau iya, Irfan Jaya ini Irfan Jaya sekarang ada di Turki, ini pengaruhnya lumayan loh. Ya, Dan itu benar, bisa menggoyahkan keseimbangan tim menurut gue sih. Ya, tapi mudah-mudahan Ujian lah nih, PSS, ujian ya, benar, lah. ujian. Ujian lah benar. buat Tapi PSS mudah-mudahan PSS trennya tetap positif nih supaya supporter yang sudah memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan. Jadi nggak prank ya, nggak di prank. Iya, nggak di prank. Ini mau bahas ngomongin Coach RD nih, Coach RD yang akhirnya yang katanya dipecat menantu terus keras. Pelatihnya pelatih Madura itu yang baru Fabio Lefundes. Fabio Lefundes ini bahkan sudah pernah meraih trofi Liga Champions Asia sama John Book Hyundai. Oh ini tim Korea. John Book. Korea. Iya, Korea. John Book ya? John Book, dia pernah meraih Champion Asia. Kira-kira dia bisa berbicara nggak di Liga Indonesia? Wah, ini dia nih. Ya, menarik kalau nih. misalkan dari track record oke lah, menarik ya. Cuma kan kita lihat dulu game pertama aja belum gitu ya. Tapi ya bisa jadi gitu. Cuma kadang-kadang kita tuh jangan lupa ya. Kadang-kadang memang sedrastis itu kan, misalkan dari tren negatif ke positif ya. Tapi yang namanya tim itu, walaupun ada hal-hal sangat baru dari pelatih barunya itu, Ya. pasti ada jejak-jejak dari pelatih sebelumnya. Ya, benar. Kalau saya sih lebih percaya gitu ya, siapapun yang mengambil alih Madura ini, pasti nggak akan dari nol banget gitu loh ya. Iya. Namanya Coach RD itu bukan pelatih sembarangan. Iya, benar. Pasti jejak-jejak bagusnya apa gitu, pasti masih Pasti bakal nempel gitu, masih nempel di Madura. Di Madura ya. Terkadang gini Ki, kalau gue lihat sih sebenarnya Gimana, Om? mungkin Coach RD sudah merencanakan sebaik mungkin semua detailnya ya. Tapi ada faktor X yang somehow dia nggak tahu solusinya gitu. Jadi kalau situasi udah seperti itu memang dibutuhkan penyegaran. Suka nggak suka harus ganti kemudi dulu gitu. Benar, Untuk benar. dapat penyegaran dan kelihatannya itu pilihan yang diambil karena sebenarnya kan tim Madura ini semuanya udah dipenuhi keinginannya kan. Maksudnya main bagus semua ada di sini. Kualitasnya label timnas lah. Tapi ternyata kayaknya nggak berjodoh gitu kan kira-kira. Dan sekarang pelatih baru nggak baru-baru amat kalau gue bilang karena asistennya Osvaldo Lesa yang juga Iya, pengalaman ngelatih di Indonesia kan. Mungkin nanti Osvaldo Lesa akan banyak mentransfer knowledge-nya tentang bagaimana kultur pemain-pemain kita, habit dan segala macam. Ada Hendro juga yang pengalaman di Liga juga. Indonesia. Karena sejujurnya Madura United itu memang nggak layak berada di posisi yang sekarang. Iya, Nggak layak kalau lihat dari materi pemainnya, semua pelapisnya aja bagus-bagus loh. Dan yang kayak pemain debutannya tuh si Ronaldo Kuate malah udah di timnas sekarang. Iya. Kan? Iya. Jadi itulah yang memang ada tim-tim yang kayak nggak layak di sini nih, nggak layak di sini gitu. Tapi faktanya kayak begitu ya. Selain Persipura tentunya ya. Iya, Persipura juga kan. Iya. Kan nggak layak kan sebenarnya kan. Tapi ya faktanya seperti itu gitu. Saya lihat sih yang layak di bawah memang cuma Persiraja sih. Oh, langsung DM ya kan masuk. Enggak, kalau itu memang layak sih. Iya. Ya, Karena enggak nggak apa-apa. maksudnya bukan karena apa Timnya sinis oke tuh ya? atau apa ya, tapi Iya, kan benar. mereka wajar ya, mereka kesiapan, terus debut segala macam gitu. Mungkin Liga 1 kan beda lah. Awalnya saya tuh punya harapan besar untuk Persiraja mungkin karena kota nggak terlalu jauh dari Medan ya. Waduh. Maksudnya adalah kedekatan. Saya punya harapan besar tapi di awal oke,
Habis itu dia kayak kehilangan kehilangan kemampuan untuk bisa tetap bertahan di Liga 1. Udah terasa sekarang ini. Yang nggak layak tuh memang Persipura aja. Dan saya belum siap kalau seandainya Persipura harus degradasi musim ini. Iya. Saya juga nggak yakin sih kalau itu sampai terjadi ya. Berarti masih ada keyakinan Persipura bakal bangkit. Iya, karena dari dulu Persipura memang lambat panas kayak diesel gitu. Itu seri 3 ya, bahaya juga Nah, kalau ini nggak makanya panas. dan sayangnya nih pas lagi dibutuhkan banyak amunisi malah pemainnya dipanggil timnas. Iya. Aduh. Selain pelatih baru Madura, Persik Kediri juga menunjuk pelatih baru. Iya. Pelatihnya Javier Roca. Udah denger tuh. Iya, itu Javier juga. Roca maksudnya ya oke lah kalau untuk main dia udah melanglang buana segala macam. Untuk ngelatih, apakah tepat Persik Kediri menunjuk dia sebagai pelatih kira-kira? Bang Eko gimana? Enggak, ini kan aku langsung statement standar ya. Itu seakan-akan ada persamaan visi misi gitu ya, terus tujuan itu argumen yang sangat logis lah untuk perkenalan awal. Cuma argumen tentang Javier Roca udah pernah berpengalaman main di tim Indonesia banyak ya sebetulnya nggak bisa jadi patokan juga gitu. Terakhir kali Roca ini aku pernah lihat tuh dia tahun 2000 dia di Persis kalau nggak salah terakhir tuh main tuh di Persis kan? Iya, dia terakhir. Memang dia banyak ya. Yang menariknya tim Roca itu dulu ya. Ini koreksi kalau salah. Dia itu bukan kan biasanya kan pemain itu kan dari tim yang biasa ke klub besar gitu ya. Kalau nggak dari tim besar makin redup ke tim biasa. Dia tuh lompat-lompat. Kalau Persitara pernah, ke Persebaya, Persija pernah. Saya pernah ketemu Terus Gianyar aja pernah kalau nggak salah ya. Bener, dia lompat-lompat. Lompatnya juga maksudnya bukan ada tren klub besar atau apa enggak, memang lompat-lompat ternyata itu di Persis soalnya. Dan setelah itu hilang kok. Saya baru ngeh lagi setelah ini sekarang. Dia terakhir ini dia aktifnya tuh di grassroots di SSB yang Warrior sama di EDF La Liga. Latihannya di Aldiron sini. Jadi masih di Indonesia berarti ya? Iya, masih. Oh iya. Masih. Terus dia ngelamar karena Persik butuh pelatih. Sebenarnya dia pilihan yang kesekian sebetulnya yang datang belakangan lamarannya. Justru malah dia yang diterima gitu. Karena kemarin gue masih ketemu dia ngelatih EDF La Liga di Aldiron. Ini dia nih. Jadi memang terakhir nih dia memang belakangan 1-2 tahun terakhir memang dia ngelatih SSB. Ya berarti minat melatih itu ya kalau kata sih bagus ya. Jadi nggak banyak loh kayaknya mantan pelatih Amerika Latin selain Jackson F. Tiago ya yang jadi pelatih sekarang. Ya nggak banyak ya. Iya benar. Ya ini keberuntungan buat Javier Roca berarti. Karena ada juga yang jalannya tuh nggak mulus kayak siapa Pato Jimenez ya. Dia tuh punya minat mengembangkan sepak bola Indonesia dini ya, tapi kan jalannya nggak mulus. Dia kadang-kadang naik bis kota, bayangin naik bis kota, terlantar, dicopet. Ini kabar terakhir tuh dia di Sumedang kan, terlantar, dicopet, HP-nya hilang, sampai ke Polsek ngadu gitu ya, ditampung sama pendukung-pendukungnya di sana, pendukung zaman dia gitu. Jadi banyak juga sih orang yang ingin mengembangkan ya. Tapi nasibnya nggak mulus gitu. Tapi kalau pelatih Latin sih banyak ya di kita sih ya. Pelatih Latin sih. Saya kira tadi EDF La Liga Academy itu di sana, di Spanyol. Ini franchise-nya. Ternyata franchise. Kan banyak memang franchise di Indonesia kan ada banyak. Iya. Dulu kan pernah ada Liverpool, Arsenal segala macam. Iya benar-benar. Lumayan dong berarti Javier Roca habis ini CV-nya ngelatih Persik Kediri. Persik Kedirinya nih gimana? Kenapa sih milih Javier Roca bukannya banyak pelatih lain? Ya gimana ya? Aku pasti tahu nih alasannya. Ya nggak ngerti juga. Proses melamarnya aja tahu. Iya. Ya cuma tahu itu aja bahwa dia terakhir ngelatih SSB gitu. Nah pertimbangannya kan itu juga menarik. Tapi license-nya udah pro dia. Oh ya teringatnya kan dia pilihan terakhir. Harusnya ada siapa-siapa aja tuh. Coba dibuka dulu tuh Google tuh. Banyak sih sebetulnya. Jadi dia ini termasuk pilihan terakhir. Iya, yang datang Persik. belakangan. Yang lamarannya belakangan. Justru dia yang diterima gitu. Sebelumnya gue agak lupa siapa, tapi adalah urutannya gitu. Kalau gue lihat mungkin karena sudah waktu mendesak dan yang kelihatannya memenuhi berbagai aspek ya. Kualifikasi termasuk budget mungkin. Itu dia. Karena kan ini bukan tim besar Kediri ini kan, sama kayak Persiraja yang nggak bisa yang dulu gitu bisa bayar mahal-mahal gitu loh. Jadi mungkin salah satunya itu juga. Ya mudah-mudahan Javier Roca bisa berproses dengan Persik Kediri. Mudah-mudahannya prosesnya bagus gitu. Tapi kalau ngomongin proses, Coach Fahri Nusa ini udah tahu aku yang viral tuh ya komentarin. Iya, dia ngomentarin naturalisasi. Oh, ternyata percaya proses tuh kayak begini, begitu. Kira-kira ya setuju nggak sama Coach Fahri? Ini jauh sebelum ini gitu. Jadi sebetulnya kalau saya bisa petakan ya, jadi pelatih-pelatih di kita itu kan ada dua pemegang mazhab yang setuju naturalisasi karena alasannya kan begini memang belum sanggup gitu dan yang tidak ya. Dalam artian ini tidak benar-benar tidak aja karena selama ini nanti kita gimana mengembangkan pemain lokal sebagainya. Iya. Nah, kalau saya sih
setuju aja naturalisasi, tapi betul-betul untuk pemain-pemain yang istimewa gitu ya. Nah jadi sekedar gambaran, kemarin kan banyak yang miss tentang pemain keturunan sama naturalisasi. Jadi mau dia keturunan segala macam, kita lihat paspornya gitu loh. Oh paspornya memang warga negara asing, artinya apa? Dia memang perlu melalui proses naturalisasi. Nah masalahnya itu, proses kalau naturalisasi biasa gitu ya, itu kan ada syarat-syaratnya ya di Undang-Undang Kewarganegaraan ya. 5 tahun 5 tahun dulu berturut-turut, menetap. kalau enggak 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, masalahnya yang banyak digunakan oleh para pemain sepak bola ini adalah pasal 20, yaitu naturalisasi istimewa. Itu artinya itu ada syarat tuh. Syaratnya itu adalah kontribusi untuk bangsa dan negara. Nah, masalahnya orang-orang atau para pemain, saya hitung itu penelitian saya itu ada lebih dari 20 pemain ya sampai sekarang ya. Itu pakai pasal itu, tapi ada yang cuma main di event-event jangka pendek gitu ya, 2 bulan, 3 bulan, nggak kedengeran gitu. Udah gitu udah gitu ada yang kalau misalkan aku perhatikan kegiatannya gitu ya, di Belanda gitu. Oh, jangan-jangan dia megang 2 paspor kan jadi suudon gitu ya. Padahal sistem kewarganegaraan kita menganut cuma single. Tidak. Nah, saya kan jadi mikirnya jangan-jangan ini gara-gara alasan sepak bola dikerjain hukum kita gitu kan. Terus berarti kepentingan negaranya itu terabaikan. Berarti ini kepentingan klub dong kalau gitu. Kepentingan klub. Karena banyak juga para pemain. Kepentingan timnas juga ya. Karena federasinya pengen gitu. Iya, bisa. Cuma kalau misalkan kita mau jujur gitu ya. Logikanya gini kan, pengertian kontribusi buat negara itu kan masuk timnas dibutuhkan oleh pelatih. Ini kenyataannya banyak juga pemain yang pakai jalur pasal 20 ini nggak dipanggil timnas, nggak main timnas. Contohnya apa? Di Persib paling banyak kayak begitu. Benar. Itu kan maksudnya untuk keperluan klub saja ini, tidak ada kepentingan bela negaranya. Om Yuki sendiri yang selama ini kalau gue melihat dari dua perspektif ya. Gue sangat paham betul untuk apa yang diungkapkan oleh Coach Fahri ya. Karena bagaimanapun backbone-nya, tulang punggungnya itu adalah pemain-pemain yang eksis di sini. Putra-putra kita yang kita bina itu sangat banyak yang menantikan mereka bisa dapat akses buat dipilih masuk timnas. Itu proses mereka kan luar biasa. Itu maksud Coach Fahri, mohon diprioritaskan, dihargai gitu loh. Karena itu bakat-bakat putra-putra Indonesia yang memang benar mereka merintis karir untuk jadi pemain timnas, untuk pemain yang level tinggi, itu ya di sini gitu. Itu yang gue bisa paham gitu. Karena kan kemarin itu kan heboh sekali tentang naturalisasi sehingga akhirnya menutup seolah-olah kita seperti nggak punya talent sendiri. Itu yang perlu dipahami menurut gue Siki. Jadi dalam perspektif Coach Fahri ini gue sangat ngerti dan gue support dia. Tapi untuk perspektif yang lain, untuk percepatan dan akselerasi, tadi seperti dikatakan oleh Bang Eko itu nggak salah juga beralasan. Tapi harus pemain-pemain yang memang benar-benar spesial, pemain-pemain yang kayak Elkan Bagot. Kita support kalau pemain kayak gitu. Bener. Iya kan? Tapi kan sekarang kan kecenderungannya latah. Semua pengen gitu loh. Aku kasih tahu contoh paling brengsek dari proses naturalisasi ya. Siapa tuh? Ada pemain asal Persiraja kalau nggak salah, main di Liga 1 aja enggak. Siapa ya pemain Afrika itu? Pemain di Liga 1 aja enggak. Di Liga 3 atau Liga 2 gitu. Ada pemain Afrika. Dinaturalisasi pakai pasal 20, gila kan saya pikir. Benar, makanya ada beberapa kesalahan nih. Mungkin pernah ada waktu untuk Piala Dunia U20 yang ada 5 orang pemain Brazil sempat didatengin, dititipin ke Arema kan. Iya benar. Menurut saya yang kayak begitu itu ditolak mentah-mentah. Itu kebablasan. Karena kan kalau yang punya garis keturunan ya nggak apa-apa. Nah, waktu itu yang kita sayangkan waktu itu justru keluarnya dari Kemenpora. Ide dan gagasan itu sampai dia didatangkan, berkolaborasi dengan klub, kemudian sempat latihan di klub, pemainnya di bawah 20. Ini yang ditolak sama Coach Fahri. Buat apa gitu loh? Karena dia benar-benar naturalisasi murni. Alasannya kita untuk bisa terupas ke prestasi level dunia, kita harus pakai pemain-pemain yang juga level dunia. Ini kan menafikan kerja keras putra bangsa. Itu yang kita harus lawan. Karena gitu. kalau saya juga kalau untuk masih kelompok usia nggak perlu lah untuk naturalisasi. Nggak pengaruh ke peringkat juga. Iya benar. Jadi proses naturalisasi itu tadi yang dikatakan yang disesalkan dari Kemenpora kan. Jadi ada yang namanya pertimbangan politis, makanya dia harus lewat DPR gitu ya. Sama pertimbangan teknis. Nah, kementerian yang dianggap paham ya tentang kemampuan teknis pemain dan lain sebagainya itu Kemenpora. Jadi kemarin itu start memang dari Kemenpora, rekomendasi diurus. Kalau proses pengurusan secara administrasi itu di Kementerian Hukum dan HAM, di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum gitu. Jadi memang betul tuh yang bukan kami sesalkan, yang Om Yuki sesalkan, Kemenpora mengapa
sampai kecolongan gitu Iya, ya. iya. Oh, gagasannya malah dari situ Gitu. malah gitu. Karena kalau saya sih statementnya Coach Fahri, kalau untuk timnas senior untuk saat ini nggak ada salahnya juga menaturalisasi pemain yang punya darah dan garis keturunan. Iya. Kalau yang tidak punya garis keturunan atau karena memang dia sudah 5 tahun tetap di klub segala macam terus dinaturalisasi untuk pemain timnas, itu nggak perlu. Tapi kalau masih ada garis keturunan nggak apa-apa. Tapi ya mudah-mudahan niat baik Sintayong pelatih, mudah-mudahan hasilnya baik lah. Soalnya untuk timnas juga. Timnas besok nih kalau nggak salah dia Iya, bakal main nih lawan Afghanistan. Afghanistan. Iya. Prediksi dari Om Yuke sama Bang Eko Ini untuk kalau timnas? nggak salah ini kemarin kan pernah juga main ya tahun ini ya. Kemarin di Jakarta ya. Iya, bulan Mei kemarin Bulan Mei. mereka main. Aku ingat banget karena di situ apa Berarti kita lawan kedua ya, ketemu kedua kali Kalah, berarti. kemarin kalah Kalah, sama 2-3. 3-2. 2-3 ya kalah. Aku ingat karena ada pemain yang nggak dibuang sama Persib, siapa? Farsad Nur waktu itu main juga dia di sana. Cuma sebetulnya ya aku sih nggak ngomentarin lawan apa gimana. Kalau dari postur segala macam memang beda ya. Kemungkinan mereka mungkin ya cara bermain juga kalau kita ya standar lah, bola pendek kaki-kaki, mereka bisa jadi main crossing. Cuma ini kan match day ya, Om Yuko kalau nggak salah match day FIFA itu match day dihitung. ya, dan Iya, Afghanistan itu peringkatnya di atas, kita. Indonesia. Jadi kemenangan itu Penting ya, sangat untuk penting bisa gitu. ngatrol, Artinya karena besar gitu. Waktu besar kita pas banget. ngalahin Taiwan 2 kali kan naik kita peringkatnya kan. Iya, benar. Jadi sekaligus nebus kekalahan kemarin lah. Karena berikutnya kan lawan Myanmar posisi di atas kita apa di bawah? Iya, Myanmar di atas kita. Oh masih di atas juga. Ya udahlah dua-duanya dimenangin lah. Ya, Kalau gitu. mudah-mudahan supaya bisa ngedongkrak peringkat juga kan. Iya. Dan ini ada kabar terbaru bakal ada supporter di pertandingan Liga 1 nantinya. Waduh. Ada uji coba ini bisa dihadiri 1.000 orang kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan kalau lancar bisa dihadiri supporter kembali. Tapi kan kemarin sempat ada pernyataan harga tiket untuk nonton 250.000. Katanya GoPay terakhir ya minimal. Nggak tahu deh. Malah naik lagi? Katanya GoPay. Kalau menurut saya 250.000 aja kemahalan, apalagi 500.000 begitu. Iya, itu belum termasuk untuk PCR Ongkos. ataupun rapid test kan. Itu kan di luar dari itu kan biaya tiket kan. Tapi kemarin 250.000 Paket. itu Oh, dia paket. paket. Dia sudah antigen dan dia sudah Pasti dikasih mendapatkan masker, masker ini, segala Oh, macam. oke, pasti Yang lah. menurut saya ngapain kau kasih masker, ngapain dikasih antigen, kasih aja harga tiketnya berapa. Tapi yang penting masuk nunjukin bahwasannya Iya, dia iya, sudah swab, dia pakai masker. Juga kalau misalnya dia dikasih masker di tempat, kan dia dari rumah harus sudah pakai masker kan. Itu mungkin Ki bagian dari cara protek dari operator supaya semua terkontrol Nggak mau. secara terpadu gitu. Ya, loh. benar. Karena ngeri juga kalau mungkin kalau swab di luar kita nggak tahu Iya, itu asli apa enggak. Kalau dia langsung kontrol kan jadi satu pintu, mungkin itu. Tapi sih menurut gua perdebatannya atau polemiknya apakah memang se-urgent itu kita perlu pakai penonton. Benar. Apalagi ini udah seri ketiga. Nanti kalau misalnya ada clash gitu ya partai gede yang punya duit juga fanatis misalnya nanti ribut dia di dalam, nah itu repot juga tuh. Aku ingat banget ya. Heeh. Saya tuh kan ingin berbeda pendapat dengan Om Yuke, tapi dalam hal ini kita pernah sepakat ya, memang jangan perlu pakai penonton. Sekitar sebulan yang lalu apalah. Iya, benar. Nah, ini aku lihatnya dari perspektif politis ya. Ingat, siapa yang meminta atau menginisiasi pakai penonton? Ini pemerintah. Ini artinya apa? Artinya pemerintah ingin Bertanggung jawab. menunjukkan bahwa COVID bisa dikendalikan di Indonesia. Ini terkait dengan event-event olahraga lain. Kayak misalkan Mandalika, terus tahun depan aku nggak tahu apalah gitu ya. Iya. Nah, sebetulnya ini politis jelas bahwa pemerintah ingin dunia tahu bahwa Indonesia bisa mengendalikan COVID bahkan di event olahraga pakai Yang penonton. terdekat Udah PON lah, gitu. ya. PON kayak gimana Itulah. sih terdekat tuh gila. Udahlah, PON. udah nggak ada simpel. lagi pakai masker, apalagi pas final bola kemarin. Ngeri Tapi amat. menurutku sebenarnya Kalau menurut aku gue nggak setuju Ki sebenarnya. Tetap nggak setuju. Aku juga tetap nggak setuju. Saya Tetap nggak sebenarnya setuju. setuju karena sebagai pecinta Tapi sepak kalau bola ya. pertimbangan tadi mengekor dari politis Iya. ya apa boleh buat gitu kan. Setuju. Negara yang tanggung jawab tuh berarti kan. Setuju, tapi harganya tolong diperbaiki Dipertimbangkan. lagi, dipertimbangkan Harusnya lagi. jangan 250 ya, 350 harusnya. Itu malah makin nggak ada penontonnya kalau Iya kayak justru karena begitu. tujuannya memang bukan mendatangkan penonton besar-besaran kalau kata aku ya. Iya sih. Jadi ini memang. tentang trust aja, trust ya, trust gestur politis. Gitu. Ngapain? Tahu duitnya aja kan bukan ke klub loh ya, ke PT Liga loh duitnya. Oh itu segala. kalau ada penonton nantinya. Iya, ke PT Liga kan event semua ini yang nggak Yang ada, ngelola, yang ngatur ya, ibaratnya PT nggak ada Liga. panitia lokal yang kayak liga-liga kemarin. Mungkin ya panitia lokal cuma ngurus apanya gitu, Iya, panpel-panpelnya. Jadi duitnya ke PT Liga. Iya tapi harapan ya udahlah kalau begitu selesaikan aja dulu kompetisi musim ini. Betul. Musim depan kita coba pakai Betul, penonton. kan pinginnya kayak begitu. Kaji lagi harga segala macam. Iya, iya. Toh juga nggak lama lagi lah musim Iya, iya. depan bakal bergulir lagi.
Ini ngomongin Liga 2 nih. Wah. Waduh, Liga 2. Bisa-bisanya Waduh. dikalah WO gara-gara mainkan Iya. pemain yang kena kartu merah nih PSG Pati. Astaga. Kok bisa ini kesalahan di mana? Sebenarnya kan pemain itu harusnya nggak boleh main kalau dia lagi diakumulasi. Kok bisa kecolongan sih? Nah, Om Yuke? aku nggak. Oh iya. Ya, Om Yuke. Gimana? Kok bisa kecolongan Itu yang sih PSG ini? itu. Oh iya. Dia Sukadana kenapa bisa main sementara dia akumulasi kartu kayak begitu? Iya betul, itu sebenarnya bukan case pertama ya. Kalau kita teaser Iya, ke bener. belakang-belakang juga sering kejadian Iya. kayak gitu. Termasuk ketika kontroversi Bayangkara menjadi juara. Itu kan ada pemain yang nggak sah saat itu Mitra Kukar ya kalau nggak salah, tiba-tiba main. Iya. Itu kan akhirnya jadi Bayangkara dapat durian runtuh. Jadi ya itu Banyak kan lagi kan. itu yang sekarang kejadian lagi. Mungkin menurut gua sih nggak bisa disalahkan 100% dari si timnya ya. Kan juga timnya nih komplain juga ke federasi kan, Iya. ke operator ya. Harusnya kan juga di warning. Diingetin. Ada kan notifikasi kalau pemain ini nggak boleh main, itu dia pasti dalam DSP online itu dia akan nggak bisa di-input, Iya, reject benar, gitu. benar. Kenapa kok ini bisa gitu kan? Jadi kayak ayam sama telur nih sebenarnya mana yang duluan harusnya nih. Sampai sekarang ternyata belum masalah itu terulang lagi Ki. Jadi kecuali udah di warning mereka masih inputin pemainnya, itu baru kena menurut gue. Jadi ada unsur kesalahan panitia juga, maksudnya federasi juga. Ingat gak waktu pas PSIS Semarang waktu itu dimasalahin soal pergantian pemain, Oh iya. tahapan pergantian pemain, dianggapnya melebihi. Ternyata itu kesalahan matchcom-nya. Jadi Coach Imran ketika itu masih pelatih, dia nyusun pergantian itu sekaligus 2. Tapi somehow pas saat prakteknya satu-satu diturunin nih sama matchcom-nya. Jadi dihitungnya lebih dari tahapan yang sudah ditoleransi. Dikomplain kan, wah disalah-salahin lah. Ini pelatih nggak ngerti segala macam. Dibalikin sama Coach Imran. Ini nih gue kasih 2 pergantian sekaligus. Ternyata yang salah matchcom. Matchcom-nya dihukum. Nah, itu harusnya kayak gitu. Iya. Cuci piringnya ada. Ya tapi Iya. Komdis tuh ngomong bahwasanya PSG Pati kenapa tidak mengecek seperti itu. Iya, tadi makanya gue bilang sama kayak telur sama Saling cuci ayam. tangan Iya, ini saling mereka. Kan harusnya lu juga ngecek dong. Lu kan ini operatornya gitu. Iya. Kita kan namanya pemain baru pindah kan dia nggak clear kan pemain itu apakah terhukum apa enggak Soalnya kan? dia dihukumnya waktu masih main sama PSMS. PSMS. Iya, Bener. iya. Dia dihukum 2 kali larangan bermain, baru sekali ngejalanin. Iya, ini kan seolah-olah kayak dijebak ya. Iya. Biarin main. Ini tadi kan cuci tangan, cuci piring. Caranya gimana cuci piring? Ini kan pasti banding nih ya. PSG pasti Iya, banding. Nah, banding. bandingnya diikutin udah, dikabulin. Enggak, ini cerita nih, dan kayaknya ini juga saya nggak punya kewajiban buat memegang cerita ini ya. Jadi Kan waktu itu tadi tunggu teringatnya. Kan tadi belum selesai bandingnya. Kau udah tahu hasilnya kira-kira? ini buat cuci Ini kan piring. orang hukum nih, ini pasti Nah, tahu buat nih. cuci piring ya, cuci piring nih. Iya. Jadi gini, ini Karena kan juga saya kan. Karena kan hakimnya beda nih antara Iya. sama Cuci Komdis sama piring. Komding kan beda. buat cuci piring. Enggak, jadi kejadian sebelumnya itu dari PSG Pati ngubungin saya. Ini kejadian sebelumnya ya, yang dulu yang sanksi buat 2 pemain itu loh, yang mukul wasit apa ya. Oh iya. Menghubungi saya kan, katanya mereka mau banding, mengeko gini, nah konsultasi gini-gini. Kalau misalkan mau via kami gitu ya, Ya. ada rate-nya segini gitu. Dan saya yakin kemungkinan besar mereka nggak akan pakai jasa aku karena memang mahal. Ya. Jadi banding aja 30 juta, Ya, masa ya. jasa aku 10 apa 20 nggak mungkin. Jadi di atas itu kan Ya, jasa ya, aku ya, ya. ya. Aku udah feeling pasti nggak mau, kemungkinan besar menggunakan jasa APPI kan. Ya. Nah, aku nggak tahu ceritanya gimana. Ternyata banding duluan dan hasilnya ditolak bandingnya. Karena apa? Karena ketika aku lihat itu mereka memori bandingnya nggak meyakinkan, memori banding. Ini jadi tips ya. Cuma di sini nih cerita. Jadi kalau misalkan memori banding Anda banding, ceritakan pemain ini tulang punggung keluarga, terus selalu bersikap baik di musim-musim sebelumnya. Jadi panjang, ini cuma selembar. Komisi banding lihat nggak meyakinkan, diperkuat aja 30 juta melayang kali 2 pemain kalau nggak salah. Yang Heri Setiawan apa ya? Yang kemarin tuh ada pemainnya yang 6 bulan. Kalau 6 bulan disangsi nggak boleh main kan itu udah mati karirnya kan. Liga 2 aja Habis sudah cuma berapa berarti. bulan Iya, gitu. Iya, benar. Ya, Iya. tapi Oh, ini gitu ya. nggak ada kericuhan. Udah, Mudah-mudahan tips. kita lihat nanti hasil bandingnya. Iya, jadi banding itu kan ada banding tentang apa? Tapi memori banding itu adalah penjelasan yang Iya. detailnya. Harus Kita kuat lihat. di situnya Kuat, berarti. harus kuat, dan itu nggak bisa dibuat sama
misalkan ya sekretaris tim sama ofisial nggak harus bisa. orang legal ya. Harus orang legal yang Nggak. lebih paham tentang APPI itu. lah biar gratis APPI, APPI lah. ya. Ya kita lihat saja hasilnya nanti. Dan sekarang memang nggak ada kericuan, mudah-mudahan nggak ada kericuan juga. Yang mudah-mudahan timnas berhasil menang besok lawan Afghanistan. Amin. Liga 1 juga ada penonton dan seri ketiga Liga Indonesia berjalan dengan baik tanpa ada halangan lagi. Sampai ketemu di Dardagri selanjutnya.